Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala ahli sholihat. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibatil kiram. Summa lillahi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khulafa'ir rasyidin wal ulamil amirin wal fuqaha muhaddisin wal qurra'il fasirin wa awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibi wal bahri wa fi yamin wa fi shimal khususan li syaitanil insya'u qatil dan wa jamna wa kita an mu'arakatin ijazat fitrin agisna li amrillah agisna billah sallallahu alaihi wa sallam wa jalil wa jalatina wa masyayikh wa satidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad bin Qarnawi al-Bantani khususan Syekh Syumbari Ibnu Hajar Asqalani wa furu'ihim wa silsilatihim wa akhadhim wa faradul bahum wa askanahum al-jannah syahulina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan lisatina wa liafiyatina wa lisuhulati umuri dunya wal akhirah wa litasili maqasidina maqasidid dunya wal akhirah wa liqadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa lisalamatina min kulli syarri dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kita memasuki al-maqalah as-salisata wal ishrun, maqalah yang ke-23. Nasihat dari seorang ulama yang namanya Hatim al-Asham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hatim al-Asham, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitan li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu faqulu lahu akulul mauta wa albasu al-kafana wa askunul qabra fayahrubu minni. Nasihat dari seorang ulama yang bernama Hatim al-Asham radhiyallahu anhu. Beliau ini bernama Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf. Beliau termasuk salah satu ulama min akabir masyayikh Khurasan, dan beliau juga termasuk muridnya Syakik Ibrahim bin Adham. Namanya Hatim al-Asham. Al-Asham ini julukan, bukan nama asli. Karena orang-orang terdahulu itu, Pak, mereka justru terkenal dengan julukannya. Ya, nama-nama terkenal julukannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu bukan nama asli, Pak, itu julukan. Kenapa disebut dengan As-Siddiq? As-Siddiq ini orang yang selalu membenarkan Nabi, gitu ya. Nah, di sini beliau disebut dengan Al-Asham. Coba kita lihat ya, riwayatnya seperti apa kok disebut Al-Asham. Al-Asham artinya apa? Al-Asham itu artinya orang yang tuli. Loh, kok ulama dibilang tuli? Ternyata ada asal usulnya nih.
Kenapa beliau dijuluki sebagai Al-Asam? Diriwayatkan annahu ja'at imra'atun fas'alat Hatiman an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal hal sautun. Satu hari diriwayatkan ya bahwasanya datang kepada beliau ya dalam satu majlis ada perempuan datang kepada beliau fas'alat an mas'alatin, dan tujuan ini perempuan datang untuk menanyakan, berkonsultasi berkaitan satu hukum gitu. Nah, pada saat beliau si perempuan ini ngomong begitu menyampaikan pertanyaan, fattafaqo annahu kharaja minha fitil kal hal sautun, pada saat dia ngomong tiba-tiba si perempuan tadi kentut, Pak. Kentutnya bersuara lagi. Nggak tahu tuh bisa begitu ya. Jadi ketika nanya, kentut tuh perempuan. Nah, saya nggak tahu kentutnya seperti apa. Ya, kentut itu kan ada kentut merdu, ya, ada kentut manja, kira-kira gitu. Ada kentut beringas, ya, nyaring. Saya nggak tahu kentutnya kayak apa. Nah, biasanya kalau perempuan kentutnya sopan ya, Pak ya. Tiut, gitu, kira-kira gitu lah. Beda dengan laki-lakinya. Jebrot-jebrot aja laki-laki mah. Kentut, Pak. Dan suaranya kedengaran. Tuh, di sini katanya kharaja minna fitil kalhal sautun, terdengar itu suara. Fakhajalat faqala Hatib, maka muka itu perempuan langsung era cucu namanya, mukanya merah. Merahnya saking apa tuh? Di depan ulama hitut kira-kira gitu Kebayang jawabannya. Kita dekat sama Habib Umar tiba-tiba kentut gimana Pak? Dikeplak paling. Lah ini udah gitu perempuan pulang, banyak orang pulang, ya. Ada orang di situ dan ketika itu nanya kentut, maka memerah mukanya, malu tuh. Hatim Al-Asam tahu dia ulama, Pak. Ulama yang paham betul, peka bagaimana caranya untuk menjaga kehormatan itu perempuan, betul nggak? Jadi bukannya mempermalukan, bukan begini ya. Ketika ada jamaah nanya kentut, terus ulamanya komentar, siapa kesopan kentut di hati aing, gitu. Bukan gitu. Kamu nggak sopan ya kentut depan saya, nggak begitu dia. Bagaimana caranya nih Hatim Al-Asam untuk menjaga kehormatan ini perempuan? Hatim Al-Asam sebetulnya dengar Pak, tapi dia pura-pura tuli, pura-pura mudeng. Lalu kata Hatim Al-Asam, irfa'i sautaki, wanita, tolong suaranya kencengin, saya nggak dengar apa-apa. Padahal dengar kentut tadi. Tolong kencengin suaranya, kamu nanya kurang kenceng dan saya nggak dengar apa-apa nih. Maka fa'aro min nafsi anu asam, maka itu perempuan aman, asam tengah dengan itu orang gitu ya. Kenapa? Ngomong saja nggak kedengeran gitu. Nah, ini akhlak ulama begitu. Fasaratul mar'ah bidzalika, maka bahagialah itu perempuan gara-gara ternyata Hatim tidak mendengar kentutnya, padahal ini akhlak ya Pak ya. Jadi orang-orang terdahulu berikan contoh kepada kita bagaimana bisa menutupi aib orang lain. Gitu. Bukan malah menelanjangi ya Pak. Itu kan viral kemarin tuh ya di medsos. Saya nggak sebutin namanya ya. Ada menteri yang pejabat gara-gara ngehina tukang es teh manis. Ramai kan gitu. Ramai apa tidak? Menurut pandangan kita orang awam pantas nggak begitu Pak? Kan nggak pantas ya. Ya Allah, tukang dagang es teh bunga dosa digoreng gitu. Yang begitunya nggak boleh, apalagi sengaja untuk mempermalukan. Itu Pak. Ya ini sekitar cerita aja. Kenapa kok Hatim Al-Asam? Al-Asam itu artinya tuli. Padahal nggak tuli enggak. Gitu. Innahu lam yasma as-saut, si perempuan ini berkata dalam hatinya, wah ini Asam nggak dengar suara nih, kentut saya tadi nggak dengar. Faghalaba alaihi ismu al-Asam, sejak itu Hatim ini mendapat julukan Al-Asam. Gitu. Baik, sekarang kita bahas ya. Apa sih nasihat beliau? Kata beliau begini, kata Hatim Al-Asam. Ma min sabahin illa fayaqulu syaitani
Tidaklah setiap pagi hari, ma min sabahin, setiap pagi, illa wa yaqulu syaitan, kecuali setan akan mendatangiku dan dia bertanya 3 hal. Orang dulu bisa ngobrol sama setan, Pak. Kelihatan setan itu. Kalau kita diperlihatkan gimana, Pak? Ya. Kalau identiknya orang sekarang ngomong setan itu kan jurinya, Pak. Kuntilanak, mandi, pocong, apalagi suster ngesot, menderu. Padahal setan itu bisa berwujud apa saja. Bisa berwujud manusia seperti kita, bisa. Nah, kata Hatim Al-Hasan, tidaklah setiap pagi kecuali setan mendatangiku, katanya. Pak, yang di luar masuk aja, Pak. Ini ruang masih kosong nih. Ayo, Pak. Ayo, Pak Ahmad. Masya Allah. Pak, tadi Pak, masuk, Pak. Gak enak, takut masuk angin di luar. Kecuali itu setan mendatangiku dengan menanyakan 3 hal. Apa yang ditanyakan setan kepada Hatim Al-Hasan? Ya Hatim, ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskun. Setan bertanya kepada Hatim Al-Hasan, wahai Hatim, ma ta'kulu, apa yang kau makan? Wa ma talbasu, apa yang kau pakai? Wa aina taskunu, dan apa yang di mana engkau tinggal hari ini? Di mana kau tinggal? Ini pertanyaan ini sebetulnya untuk apa, Pak? Untuk menjerumuskan. Kira-kira ini Hatim bisa nggak jadi pengikut saya? Kira begitu. Tidak sedikit kita ini tergelincir gara-gara begini pertanyaan. Tetapi Hatim ulama, paham dia bagaimana caranya untuk mengalahkan setan. Apa jawaban yang diberikan Hatim Al-Hasan kepada pertanyaan setan? Fa'aqulu, maka aku akan menjawab pertanyaan setan. Ketika setan bertanya, ya Hatim, ma ta'kulu, apa yang kau makan? Maka Hatim mengatakan, akulul mauta, setiap hari aku memakan kematian. Yang dimakan kematian. Ngerti nggak nih, Pak? Bahasa agak tinggi ya. Yang dimaksud makan kematian, hari-hari, setiap saat, setiap waktu, Hatim Al-Hasan selalu ingat mati. Itu maksudnya. Jadi nggak ada yang aku pikirkan setiap waktu, setiap saat yang aku makan, pikiranku hanya memikirkan kematian. Nggak ada yang lain katanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, aksiru zikraha zimillatan, perbanyaklah olehmu apa tuh zikraha zimillatan, untuk mengingat sesuatu yang bisa memutuskan seluruh kenikmatan dunia. Yang dimaksud adalah ingat mati. Itu yang aku makan katanya. Ingat mati bae unggal poe kira-kira. Setiap saat, setiap waktu yang ku makan, yang ku pikirkan, yang ada dalam otakku, kematian, kematian, kematian. Lah, kalau orang ingat mati, Pak, kira-kira setan bisa ngegoda nggak? Bisa apa tidak? Nggak bisa menggoda. Kenapa? Karena orang ingat mati nggak punya nafsu dunia, masalahnya. Siapa makanan empuk setan, Pak, untuk mudah digoda? Di hatinya cinta dunia. Di hatinya ambisi dunia, ambisi kekuasaan, ambisi perempuan, ambisi harta, ambisi warisan, ambisi jabatan. Nih, makanan untuk setan itu tuh. Gampang banget dijerumusin, itu enggak? Iya. Tapi kalau ada orang lagi cicing deh. Apa ini? Ingat mati. Setan lemes gitu. Mau goda gimana ingat mati? Lemes deh. Nah, ini jawaban buat kita. Jadi salah satu cara bagaimana kita tidak mudah tergelincir oleh godaan setan, perbanyak ingat mati. Nah, orang ingat mati kan apa ya, Pak ya? Udah nggak minat gitu. Dengan apa ya? Gemerlap dunia tuh udah nggak minat lagi.
Orang berlomba-lomba untuk membaguskan dunianya, dia udah nggak minat lagi. Ngapain cenah? Bagus-bagus imah, bagus-bagus rumah, bagus-bagus pakaian, bagus-bagus mobil. Toh ujungnya saya mati ditinggal juga. Begitu ya Pak ya. Banyak orang pontang-panting, peras keringat banting, tulang siang malam, bolak-balik, kepala jadi kaki, kaki jadi pala untuk cari dunia. Seolah-olah dunia ini terus akan dia nikmati, padahal kullu nafsin dha'iqatul. Setiap diri yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian adalah akhir daripada cerita kehidupan di dunia. Apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Ini salah satu poin kalau ingat mati begitu. Saya punya teman, jamaah juga di Jakarta, Pak. Pengusaha dia, Pak. Dia pengusaha mebel. Pengusaha mebel ini yang bikin furniture untuk apartemen, hotel itu, nggak jual pinggir jalan. Jadi kalau terima order tuh mainnya hotel, Ustaz. Hotelnya pun hotel-hotel ternama semua di Jakarta, di Makassar gitu. Jadi mainannya di situ. Dulu dia cerita ke saya, sekitar tahun 2014 ya. Waktu sama-sama kami ke Pakistan itu ketemu, dia cerita, Ustaz, saya dulu jahiliyah banget katanya. Waktu saya tuh habis buat bisnis katanya. Pergi keluar kota, bisnis, cari customer, mainkan hotel. Gak ada waktu buat ibadah, gak ada waktu buat keluarga, habis waktu. Tapi yang saya rasakan capek. Kalau bicara aset saya di mana-mana. Singkat cerita dapat hidayah lah gitu ya. Masuk di hatinya, ingat mati, dapat hidayah. Sibuk ibadah. Sekarang apa Pak? Sekarang hartanya dihabisin. Buat apa? Bikin pesantren, bangun masjid. Nah ini orang paham tuh begitu Pak. Sebab apa? Habis-habisan waktu dia gunakan untuk cari dunia, kalau mati dibawa enggak? Karena dia dapat pelajaran. Satu hari dia punya teman bisnisnya, meninggal teman bisnisnya Pak. Di situ dia merenung. Ini rumah segede ini katanya, si fulan tadi bawa, istri cantik tadi bawa, mobil mewah dibawa. Di situ dapat ilham tuh, terinspirasi, sadar, oh ternyata sehebat apapun harta yang dia punya, kalau mati tidak di. Sekarang masya Allah, namanya Haji Rubi, namanya orang Jatinegara. Subhanallah. Ini gambaran bagus ya Pak ya. Contoh suri teladan buat kita. Islam tidak melarang kita cari dunia, silahkan. Islam tidak melarang kita usaha, monggo. Tapi jangan sampai kita tergelincir oleh setan yang membuat kita lupa diri sehingga kita lupa untuk ibadah. Gimana caranya? Dalam usaha kita sesekali sempatkan waktu untuk ingat mati. Gitu. Dapat duit, ingat mati, sedekah dari ini, betul ya? Dapat duit, ingat mati, anak yatim dikasih, betul Pak? Karena ingat mati itu mikirnya begini. Kalau ingat mati itu seperti orang yang dalam perjalanan, Pak. Saya sering ulang-ulang ya. Orang mati itu hakikatnya pulang kampung. Dunia ini adalah tempat transit. Hanya lewat doang, sesaat doang. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abilis sabil. Kata Rasul, jadilah kau di dunia seperti apa? Fid dunya kal gharib, seperti orang asing, dan seperti orang dalam perjalanan. Kita tuh lewat doang, Pak. Lewat. Dunia tempat kita lewat. Nah, ada saatnya nanti ke pulang kampung masing-masing. Saya yakin Bapak ini punya kampung masing-masing. Ustaz Tito Tirangkas. Kalau orang Bekasi, orang Jakarta nggak punya kampung berarti dia. Ya. Ayah Nopal Sukabumi, istrinya Padang ya. Ada lagi macam-macam ya. Yang dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Pada saat kita nanti liburan, pengen pulang kampung, kapan pulang kampungnya? Habis Lebaran. Saya yakin Pak, ketika Bapak punya planning pulang kampung habis Lebaran sekian hari, ada yang 1 minggu, 10 hari, udah di planning nggak jauh-jauh hari? Udah disiapin nggak dah? Transportnya berapa nih kira-kira nih? Kalau kita naik kereta, tiketnya berapa nih? Kalau satu keluarga 5 orang berarti kali sekian. Belum nanti untuk biaya di sana, belum nanti untuk pulang lagi. Hitung-hitung tuh, dikalkulasi, sekian kita butuh duit.
Bayangin Pak, untuk pulang kampung aja kita persiapan jauh-jauh hari supaya Pak, supaya perjalanan kita lancar, ke sini dari sini ke sana, sana lancar, balik lagi pun lancar. Dipersiapkan tuh, perhitungkan tuh biayanya berapa. Itu cuma 1 minggu Pak pulang. Kita bakal pulang ke rahmatullah. Udah siapin belum bekalnya? Ayo, pada diem begini nih. Kita bakal pulang ke rahmatullah. Udah bekal belum? Udah siap belum? Belum. Tapi sedang usahakan, betul atau tidak? Nah, kalau orang yang mau pulang kampung sama seperti mau pulang kampung masing-masing. Kita bakal pulang kampung ke akhirat, maka kita mikir persiapkan sebelum kita pulang kampung ke akhirat, cari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang mati itu selalu pikirannya apa? Bekal aja pikirannya. Ini gara-gara apa? Hikmah kalau ingat mati. Dan orang begini susah digenjarkan, itu susah Pak. Karena otaknya tuh dia cari pahala, dia cari amal, ibadah aja. Nggak kepikiran dosa, nggak kepikiran maksiat. Sebab kalau dia maksiat, wah, ntar saya pulang bermasalah dari kubur, betul nggak? Ntar saya di mahsyar bermasalah lagi. Ntar saya di mizan bermasalah. Ntar di hisab bermasalah. Ntar di bermasalah apa? Karena kita bermaksiat. Tapi kalau dari mulai saat ini mikirnya amal, bekal, mati, dicabut dulu dari jasa, tenang. Ya Allah. Baru-baru ini ya mendengar kabar tuh salah satu dai kita, Ustadz Yahya Waloni ya Pak. Saya tuh menasus beliau udah lama Ustadz. Karena dia punya teman juga, sama-sama satu kampung, dia orang Lipo. Saya dikenali dulu beliau waktu beliau lagi ke Lipo. Wah, ketemu di situ. Cerita tentang waktu masa-masa pendetanya. Lihat kematiannya, indah kan? Masya Allah. Di atas mimbar, khutbah kedua. Kalau khutbah kedua kan udah lengkap. Syahadat, sholawat, istighfar, Allahumma fil umina wal subhanallah, indah yang begitu. Nah, kita pun seperti itu Pak. Ajamkan, niatkan, mati kita dalam keadaan husnul. Bagaimana caranya? Diusahain. Gimana caranya Pak? Supaya mati husnul khotimah. Ada diikhtiarin. Takdir kan ada dua. Ada namanya takdir mubrom, ada namanya takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom itu adalah ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah oleh siapapun, yang disebut dengan kematian. Nah, adapun bagaimana kita mati itu termasuk kategori takdir mu'alaq, boleh diikhtiarkan. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita, mintalah meninggal husnul. Makanya kita doa tuh, Allahumma inna nas'aluka bi husnil. Saking minta, ya Allah, kalaupun kau cabut nyawa kami, matikan kami dalam keadaan husnul. Boleh nggak begitu? Boleh. Berarti namanya ikhtiar. Kenapa? Karena mati nanti seperti apa kondisinya itu termasuk kategori takdir mu'alaq. Mu'alaq itu tergantung kepada usaha itu. Jadi doa ya. Terus yang kedua gimana Kak? Supaya kita husnul khotimah. Yang kedua nih, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan lepas dari komunitas orang-orang ini Pak. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Jangan jauh-jauh dari majelis zikir. Jangan jauh-jauh dengan ulama. Jangan jauh-jauh dengan orang-orang soleh, ahli ibadah. Kumpul sebisa mungkin. Karena Allah wafatkan orang ini tergantung kebiasaan hidupnya. Saya mungkin udah pernah cerita ya Pak. 2 tahun yang lalu setelah COVID selesai itu di Masjid At-Taubah Cikarang Baru, klaster singa. Kalau Cikarang Baru kan nama binatang Pak, beruang, singa, jerapah, rusa, anoa, gitu. Kancil. Itu kajian subuh, ba'da subuh hari Sabtu. Saya ngisi di sini nih. Masih muqaddimah, innal hamdalillah nahmadu wa nusalli wa nusallim amma ba'du. Posisinya persis seperti Bapak nih. Budu belah gue jatuh Pak. Makanya jangan dekat-dekat pintu sebetulnya. Iya. Jatuh Pak, budu belah. Saya kan kaget Pak.
itu kenapa? Orang lain pada diem. Pak, itu kenapa jatuh? Udah biasa Pak Ustadz. Beliau ini kadang-kadang suka begitu. Lemah jantung tapi nanti juga. Saya bilang, saya nggak tenang. Karena ketika jatuh, nggak bergerak lagi. Ini saya diem aja. Enggak. Ayo, kita cek yuk kondisinya. Bener Bapak. Lagi sakaratul. Tahu aja di mana? Saya langsung rebahkan itu. Tolong rebahin. Saya pegang kakinya Pak. Gestiis. Itu bawahnya tuh warnanya udah kuning. Itu tanda tanya tuh. Tanda tanya udah dingin. Beda kalau Bapak pegang sekarang hangat nih. Bapak beda pegang kalau nggak percaya. Kalau orang sudah tercabut ininya neruhnya di kaki, bedakan sama kaki sendiri pegang. Hangat pasti dia dingin. Dan muka ininya di permukaannya udah pucat, kuning pucat. Saya lihat kaki. Pak, sini kumpul. Karena maaf ya Pak ya, saya sedikit nggak suka. Ini kan balik kelihatan merahnya ya. Darahnya masih hidup. Nah kalau itu warnanya kuning pucat. Bapak lihat ini. Nah, saya kumpulkan jamaah kumpul semuanya. Ayo bantu talqin. La ilaha illallah. Itu kerasa tuh Pak. Gitu. Kerasa tuh. Boleh tarik. Nah, pas di sini saya coba bisikan sebelah kanan. La ilaha illallah. Meninggal. Meninggalnya di mana? Di majelis Karena saya hafal, orang ini sering ngaji. Subhanallah. Ya Pak. Jadi Husnul Khotimah itu bisa diusahain. Kumpul dengan orang saleh. Insyaallah ya. Nah, begitu ya. Nah, hati malasan begitu. Bagaimana untuk melemahkan kekuatan setan? Apa dia bilang? Yang aku makan adalah kematian. Artinya apa? Selalu ingat mati. Kalau orang ingat mati, setan itu lemes Pak, susah godanya. Dan nggak punya nafsu dunia gimana? Jabatan nggak mau, harta juga nggak mau. Ya. Sedangkan kalau orang ambisi dunia, mabok dunia, yang ada apa Pak? Yang ada menghalalkan segala cara. Ya, setan sudah menguasai masalahnya. Setan sudah merasuk di otak, di hatinya, maka mudah sekali digelincirkan. Pedagang, kalau udah ada setannya nih, mengurangi timbangan. Betul nggak? Pejabat, kalau sudah dikuasai setan, korupsi. Pemimpin, kalau dikuasai setan, berbuat dolim, semena-mena dan sebagainya. Nah, ini gambaran orang-orang yang mudah tergelincir, tapi hati mengajarkan kepada kita supaya melemahkan setan, perbanyak ingat mati. Akulul maut, yang aku makan tiap hari setiap saat adalah kematian. Itu yang pertama. Lalu ditanya lagi oleh setan, wa ma talbasu, apa yang kau pakai? Apa yang kau pakai ya Hatim? Maka Hatim langsung mengatakan, fa'qulu albasul kafan, yang aku pakai hanya selembar kain kafan. Gitu. Kenapa? Maksud tujuannya apa? Sebetulnya setan ini apa ya? Dia pandai sekali Pak menjerumuskan manusia ini dengan apa? Di antaranya dengan menimbulkan sifat sombong. Orang itu sombong, kata Imam Ghazali, banyak faktor penyebabnya. Ada beberapa motivasi orang jadi sombong Pak. Sombong itu apa artinya sombong? Sombong. Ya sombong, takabbar. Merasa lebih unggul, lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih besar, itu namanya sombong. Apa faktornya, penyebabnya? Kata Imam Ghazali, di antaranya sombong bisa jadi karena harta, sombong bisa jadi karena kekuasaan, sombong bisa jadi karena nasab keturunan, sombong bisa jadi karena amal-amal kebaikannya, sombong bisa jadi karena ilmunya. Ya. Ini setan ini ngetes kita. Kira-kira orang ini punya sifat sombong nih. Kalau kita punya sifat sombong, di situ setan akan masuk. Orang kaya, ya, orang kaya dia mapan hartanya, tapi punya kelemahan. Dari mana kelemahan setan masuk? Kalau orang kaya ini sombong dengan kekayaannya, gampang banget masuk begitu. Pejabat punya kelemahan, kalau dia merasa hebat dengan jabatannya, gampang digelincirkan oleh setan. Termasuk ulama, kiai, orang-orang yang ahli ibadah pun sama punya kelemahan. Kalau dia merasa hebat dalam ibadahnya, masuk itu setan. Makanya satu hal yang miris ya Pak ya. Miris, satu pantas gitu deh Pak.
Di masjid ada ribut orang, betul nggak? Padahal sama-sama ahli masjid, sama-sama bahkan pengurus, tapi gontok-gontokan. Setan udah masuk ke situ tuh. Jadi setan nggak pandang bulu Pak, nggak masjid, nggak RT, nggak RW, nggak pemerintahan, camat, bupati, masjid pun bisa masuk dia. Makanya ya hati-hati ketika orang ini sudah timbul merasa saya yang paling, udah pintu masuk setan tuh, pintu masuk setan di situ. Ya, ada juga orang yang punya kelemahan ketika dia punya keluarga, nasab, keturunan. Oh, bapak saya raja, bapak saya darah biru, darah coklat, darah pink, segala macam. Di situ pun pintu masuk setan. Orang ini gampang digelincirkan. Dia ingin ngetes hati, ya hati matal mas, apa yang kau pakai? Orang itu bukan naon. Harta saya nggak punya, kekuasaan saya nggak punya, ilmu saya nggak ada, amal saya mesin, yang aku pakai adalah kain kafan. Simbol itu pakaian kafan itu. Apa artinya kain kafan? Simbol apa Pak? Simbol kesetaraan, bahwasanya kita di hadapan Allah sama, betul. Nah, ayo kita perhatikan. Orang mati itu ketika mati, ya ternyata mati, dimandikan, dikasih kain kafan. Pak, ada nggak bedanya orang mati dengan orang-orang mati kaya dengan orang mati miskin? Beda nggak? Sama, kain kapan-kapan kene, nggak ada bedanya. Jadi kapan itulah kesetaraan. Bahwasanya kita di hadapan Allah sama. Tuh, simbol ketawaduan. Orang kaya hartanya banyak, nggak boleh dia wasiat. Kalau ayah mati nanti tolong pakaikan sutra yang paling bagus. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Tetap yang dipakai kain kafan. Inilah cara mengkonter godaan setan begitu Pak. Ingat bahwasanya Pak, kita ini nggak punya apa-apa. Meskipun kita punya harta, jangan sombong dengan harta. Meskipun kita punya jabatan, jangan sombong dan punya jabatan. Meskipun kita punya nasab keturunan mulia, jangan merasa diri paling mulia. Meskipun kita ahli amal ibadah, jangan merasa kita paling banyak ibadahnya. Sebab kalau kita lengah dikit saja, setan masuk. Di kampung kamu minggir, sholat kamu belum benar, aing paling benar. Nah, itu setan itu. Ngeliat orang tuh remeh aja. Anak muda siapa kamu? Karena udah setan udah masuk, udah merasa tuh, merasa senior, merasa paling alim, merasa paling hebat. Setan itu. Ya, udahlah, ingat-ingat kita nih gak ada apanya. Bawa tuh sifat. Jadi sifat tawadhu, setara di hadapan Allah. Kita nggak ada bedanya. Inna akramakum indallahi, yang bikin mulia seseorang di hadapan Allah bukan karena pakaian, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena nasab, tapi tingkat ketakwaan masing-masing. Itu aja tuh. Ya, itu yang kedua nih. Masya Allah ya. Bisa ya Pak ya latihan ini. Karena sebetulnya kita diajarkan bagaimana menghadapi godaan setan, dan hati ngajarin gitu. Peluang-peluang setan itu diantaranya dua tadi, merasuk pada saat kita merasa timbul sifat sombong, tentunya dengan masing-masing kita punya. Orang kaya sombong karena kekayaannya, pejabat sombong dengan jabatannya, orang berilmu bisa sombong dengan ilmunya, ahli ibadah pun bisa sombong dengan gara-gara ibadah. Orang tua bisa sombong nggak? Orang tua bisa sombong nggak? Bisa, karena dia merasa lebih senior dari yang muda. Gampang. Jadi potensi sombong tuh banyak Pak. Ya, ahli berjamaah bisa sombong nggak? Bisa, karena merasa paling rajin berjamaahnya. Yang baca Qurannya bagus, dia sombong nggak? Bisa, karena dia merasa paling bagus baca Qurannya. Semuanya bisa jadi peluang. Nah, udah hatiin aja. Yang aku pakai kafan, kita ini nggak punya apa-apa. Itu aman Pak. Setan nggak punya kekuatan goda kita lagi. Nggak orang berumah satu bukan naon gitu. Mau sombong gimana? Ya. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, wa aina taskunu? Di mana kau tinggal? Ini pun pertanyaan menjebak. Pertanyaan yang menggelincirkan ini. Lalu bagaimana jawaban Hatim al-Asam? Faqulu askunul qabra.
tempat tinggalku adalah kuburan. Masya Allah. Ayo Bapak-bapak, hari ini kita ini mungkin terlalu apa ya? Pupuk dunianya masih kuat, Pak ya. Pupuk dunia kita masih kuat banget. Saat ini kita tinggal di rumah, masih mikir bagaimana nanti renovasi rumah. Sudah renovasi, bagaimana nanti lantai 2? Udah lantai 2, gimana caranya bisa melebar ke kanan kiri? Betul apa tidak, Pak? Nah, mohon maaf ya, ini nggak semua orang sih. Ya nggak semua orang, tapi kebanyakan begitu, ya. Sibuk memperindah rumah kita di dunia. Sibuk bagaimana menyempurnakan model rumah kita di dunia. Tapi lupa menyiapkan rumah masa depan kita yang namanya kuburan. Padahal kalau bicara hakikat ya, padahal sebagus apapun rumah yang kita tinggali dengan hasil kerja keras kita, Pak. Nabung sekian tahun sampai rumah itu jadi sempurna. Belum sempat kita selonjoran, keburu malakul maut datang. Keburu Israel datang menjemput. Ketika Israel datang mau tidak mau, dan kita nggak bisa nolak. Bisa nggak kita nanti Israel datang begini, hei fulan, kamu game over. Wah, kalau ibarat permainan game over, udah habis waktunya. Ayo pulang ke rahmatullah. Aduh, jangan gitulah Israel. Ini kan rumah baru kelar nih, baru sertifikat, serah terima kemarin, baru renovasi, dikit lagi ngecek belum kelar nih. Bisa begitu nggak kira-kira, Pak? Bisa nego? Enak banget bisa nego. Nah, jadi kenapa ini dipertanyakan? Karena banyak orang yang lalai gara-gara tempat tinggal. Bagaimana supaya selamat? Jawabannya sebenarnya tempat tinggalku adalah kuburan. Kuburan ini, Pak, adalah tempat yang akan ditinggali semua orang. Dan kalau Bapak lihat kuburan, coba lihat kuburan. Apa kelebihannya kuburan, Pak? Enggak ada, sama ukurannya. Mau orang kaya, orang miskin dikubur, sama enggak ukurannya? Sama, Pak. Perlakuannya pun sama. Dalam lubang yang mungkin dalamnya 1x2 jenazah atau si mayit diletakkan dalam tanah. Di dalam kuburan tidak ada alas, tidak ada karpet, tidak ada keramik, apalagi permadani. Nggak ada wallpaper. Ada orang kaya kuburannya pakai AC 2 PK. Kedinginan, Pak. Kegedean. Setengah PK aja kedinginan. Ya. Nggak ada kipas angin, nggak ada AC, nggak ada wifi, nggak ada TV. Sama. Ya kalau kita berpikir rumahku adalah kuburan, setan pun lemes. Ini orang nggak bisa diajak main-main. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa apa-apa. Hidup ini ujung-ujungnya kubur. Di dalam surat At-Takasur tuh, ya kita belajar, Pak, dari Al-Quran itu surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Artinya apa? Hah? Artinya naon, Pak? Sering bacanya? Apa? Apa? Artinya naon? Lah gitulah kira-kira. Alhaakumut takasur. Kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam urusan dunia. At-takasur artinya berlomba-lomba. Saling menunjukkan, oh saya bisa, gua juga bisa. Tetangganya beli 1, dia beli 2. Udah 2, tetangganya beli 3. Itu namanya at-takasur. Dalam berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tetangganya punya rumah, oh dia bikin lantai 2. Lantai 2 dibikin panas lagi, dia bikin lantai 3. Itu namanya at-takasur. Dan orang ini, Pak, dalam urusan-urusan perlombaan dunia, demi Allah, nggak ada titiknya, yang ada koma terus. Betul atau tidak? Nggak ada titiknya, nggak ada ujungnya, selalu koma. Kalau koma artinya apa?
Berarti belum habis ceritanya. Beda sama titik. Kalau koma, berarti ada lagi nih. Besok koma lagi, ada lagi nih. Itulah dunia. Kapan berhentinya? Hatta surtumul maqabir. Apa artinya? Jadi manusia itu akan terus berlomba-lomba dalam urusan dunia, terus aja. Ya, ambisinya terus. Ini beli, itu beli, belum punya, beli lagi terus, koma terus. Kapan tuh berhentinya? Hatta surtumul maqabir. Sehingga kalian semua masuk ke dalam liang lahat. Stop semuanya tuh. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan stop ambisi dunia, mentok. Jadi pejabat, kalau sekarang ada yang pejabat nafsu banget pengen 3 periode, mati dulu baru berhenti gitu. Susah. Nyetop orang kalau ambisi dunia nggak ada, nggak bisa. Suruh istighfar nggak mempan, mati baru berhenti itu. Di demo juga nggak bakal bisa, mati baru berhenti, betul nggak? Masya Allah ya. Nah ini kajian kita pagi sore ini ya, malam ini berkaitan 3 nasihat hati Al-Asam. 3 pertanyaan dari setan dan dijawab oleh Hatim Al-Asam. Yang mana setan ini menanyakan tujuannya apa? Untuk menjerumuskan manusia. Tapi pertanyaan dijawab dengan jawaban yang luar biasa, dan jawaban ini bisa melemahkan kekuatan setan. Dan itu bisa kita coba perhatikan ya. Yang pertama apa tadi? Selalu banyak ingat mati. Ya. Yang kedua apa? Jangan punya sifat sombong. Yang ketiga apa tadi? Yakini bahwa kita semua bakal masuk kubur, aman deh. Setan lemas pada kita Pak kalau ingat 3 hal ini soalnya. Baik, kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.